Kita tidak hadir di sana. Coba satu persatu kita lihat doa Nabi SAW. Beliau mengatakan, Allahumma gfirli khati'ati. Ya Allah, ampuni buat aku kesalahanku. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan sejak kita balik? Kesalahan kadangkala kepada orang tua kita. Wajahli, kebodohanku. Berapa banyak tindakan-tindakan kita yang mungkin sebagian kita merasa itu nggak bodoh. Antum lihat orang-orang yang membuang-buang waktunya untuk hal yang tidak berguna. Itu sebuah kebodohan, jamaah. Kalau orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang buat mereka. Kita ini harus tahu, waktu lebih berguna daripada uang. Uang bisa dicari. Kalau kita kehilangan uang sebanyak 1 miliar, insya Allah antum bisa dapat 10 miliar. Tapi kalau antum kehilangan waktu 1 tahun, 2 tahun, 1 hari, 2 hari yang tidak berisi manfaat, yang ada kebodohan-kebodohan, maka minta ampun sama Allah SWT. Wa israfi fi amri. Kelebih-lebihan. Kita dalam beragama nggak boleh berlebih-lebihan. Kadang-kala kita berlebih-lebihan dalam belanja, dalam membeli sesuatu. Ada berlebih-lebihan, ya ada mungkin ibu-ibu dalam menghias rumahnya. Ada mungkin uang yang dibuang di sana tanpa ada manfaat. Ada orang yang makan berlebih-lebihan, berpakaian berlebih-lebihan. Kita minta ampun sama Allah SWT. Kenapa? Karena Allah nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Allah mengatakan, kulu washrabu wala tusrifu. Kalian silahkan makan, kalian silahkan minum, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Pernahkah kita minta ampun sama Allah dari keberlebihan-lebihan kita? Kadang-kala kita makan, sebagian dibuang. Kadang-kala ibu-ibu simpan makanan di kulkasnya sampai bau. Sampai jamuran. Sampai tidak bisa dimakan. Padahal banyak orang yang siap mengkonsumsi. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, dan aku minta ampun dari sesuatu yang engkau lebih tahu, ya Allah, daripada aku. Engkau lebih tahu kalau itu dosa. Aku nggak paham. Maka aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Selesai doanya, enggak. Nabi panggil Allah lagi. Allahumma, yang artinya ya Allah, dipanggil Allah. Allahumma gfirli jaddi wa hazli. Ya Allah, ampuni aku dalam keseriusanku, dalam gurauanku. Kadangkala dalam keseriusan kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Terkadang sebagian orang bergurau. Ada humor-humor dalam gurau dia yang Allah tidak meridhainya. Wa khata'i wa amdi. Ada kesalahan yang aku tidak sengaja, dan ada yang aku sengaja. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu dari aku. Bayangkan, seorang hamba belajar untuk tidak mencari kambing hitam. Kebaikan itu dari Allah, keburukan dari kita. Kalau kita ditipu orang, kalau kita disakitin orang, kalau kita bangkrut, usaha kita gagal, koreksi diri. Minta ampun sama Allah. Wa kullu dzalika. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma gfir lima qaddamtu, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu terhadap dosa-dosa yang sudah aku kerjakan dan yang belum aku kerjakan. Ada sebagian di antara kita niat berbuat dosa. Atau dia nggak niat, tapi sebagai manusia, kita makhluk yang kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pelaku dosa. Semua.
Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu yang kembali kepada Allah SWT. Maka kita ini minta ampun untuk yang sudah kita lakukan dan untuk yang belum kita lakukan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dan aku mohon ampun kepadamu atas dosa yang aku sembunyikan. Ada dosa yang kita rasakan di dada kita. Sesak. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang kebaikan dan keburukan, beliau mengatakan, Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal ithim. Adapun dosa, apa dosa jemaah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosa itu sesuatu yang kau sembunyikan di dalam dirimu. Wa karihta ayyattali alaihim. Dan engkau enggak ingin orang lain tahu kalau engkau melakukan itu. Kita selalu di depan orang ingin tampak baik. Maka Nabi SAW mohon ampun sama Allah atas dosa-dosa yang disembunyikan dan dosa-dosa yang dikerjakan terang-terangan. Beliau bersih dari dosa. Beliau ingin ngajarin kita. Karena beliaulah panutannya. Kalau tadi di surat Al-Anbiya ayat 90 bagaimana cerita para nabi. Yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa memohon kepada kami dalam kondisi harap-harap cemas. Mereka berharap sama Allah tapi mereka juga takut. Mereka manusia biasa. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan engkau yang lebih tahu dengan dosa itu daripada aku ya Allah. Antal muqaddim wa antal muakhir ya Allah. Engkau yang menyegerakan dan engkau yang mengakhirkan dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini di akhir doa menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Engkau mampu mengampuni ya Allah. Kepada siapa kita memohon ampun? Karena sejatinya orang-orang yang bertakwa itu bukan mereka yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka adalah orang-orang tatkala mereka terjebak dalam dosa besar atau mereka menzalimi diri mereka, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubi. Lalu mereka mohon ampun atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Wa may yaghfirudz dzunub illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Kalau ada orang-orang mengatakan kau berbuat dosa, aku yang jamin, bohong dia. Tenang ikut aku, nanti aku yang akan memasukkanmu ke surga. Siapa engkau? Orang yang bertakwa yakin wa may yaghfirudz dzunub illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka bukan orang yang terus-terusan berbuat dosa dalam kondisi mereka tahu. Mereka berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa sering dibaca sama Nabi alaihi salatu wasallam. Maka hendaklah kita berusaha untuk membaca. Baik, doa yang selanjutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, mohon kebaikan pada urusan agamaku, karena itu adalah penjaga semua urusanku. Aku mohon kebaikan pada urusan duniaku, karena itu tempat hidupku. Aku mohon kebaikan pada urusan akhiratku, karena itu tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini tambahan kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematianku waktu istirahat bagiku dari segala keburukan. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Kita lihat nih Nabi SAW dalam doa yang lain. Yang kita tahu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Semakin banyak kita berdoa, semakin sering kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah semakin cinta. Karena hal itu menunjukkan kalau hamba ini perlu sama Allah Azza wa Jalla.
Dia tidak bisa hidup tanpa pertolongan Allah SWT. Dalam kesempatan lain Nabi SAW berdoa, apa yang beliau minta? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, mohon kebaikan pada urusan agamaku. Atau aslih ini perbaiki untukku agamaku. Jadi bisa mohon kebaikan, bisa artinya perbaiki untukku agamaku yang ia merupakan pegangan penjaga semua urusan. Kita lihat di Indonesia banyak orang Islam. Agamanya Islam, tapi nggak karu-karuan agamanya. Memiliki pandangan-pandangan yang menyimpang dan nyeleneh. Bahkan Islamfobia, takut sama Islam itu sendiri. Dan merasa orang yang paling baik, merasa ini loh jalan yang benar. Kenapa? Karena nggak pernah doa kadang kala orang itu. Kita perlu agama kita diperbaiki. Engkau sekolah di mana dulu tentang agama? Berapa kali engkau menghatamkan Al-Quranul Karim dengan artinya? Keyakinanmu dengan agamamu itu benar atau sekedar faktor keturunan? Maka kita perlu minta sama Allah agar Allah memperbaiki bagi kita agama kita. Ini pegangan hidup kita. Salah agamanya, yang haram jadi halal. Salah pemahaman agama, Masya Allah, yang halal diharamkan. Salah pemahaman agamanya jadi intoleransi, jadi radikal, jadi meremehkan agama, jadi liberal. Kenapa salah memahami agama? Sebagian umat Islam belajar agama kepada orang yang tidak percaya sama agama. Yang ada dalam benaknya hanya urusan dunia. Semua agama sama. Subhanallah. Itu orang-orang beragama nggak mengatakan semua agama sama. Orang Nasrani, orang Yahudi, apakah mengatakan semua agama sama? Tidak. Buktinya mereka, kita melihat misionaris datang berangkat untuk menyebarkan agama mereka. Karena mereka beranggapan agama orang lain salah. Muncul umat Islam beranggapan semua agama sama. Atau tadi ada pemahaman-pemahaman yang salah. Sehingga kita jadi menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kebatilan dianggap kebenaran. Kebatilan dianggap pencerahan. Saya ingin memberikan pencerahan kepada umat Islam. Minta sama Allah. Allahumma aslih lidin. Ya Allah, perbaiki untukku agamaku. Aku minta kebaikan dalam agamaku. Yang itu merupakan ismah, ini penjaga atau pegangan untuk semua urusanku. Kalau tidak jamaah, kalau agama kita buruk, lihatlah orang-orang yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Rame prostitusi online. Seakan-akan sesuatu yang biasa. Berulang kali. Mucikarinya muslim. Sebagian. Pelacurnya muslim. Yang berzina laki-lakinya muslim. Public figure. Dianggap orang yang mulia. Ditontonkan kepada masyarakat. Ini orang yang baik, ini orang yang baik. Seperti itu jadinya. Maka kita perlu minta sama Allah supaya diperbaikin agama kita ini. Gak salah jalan kita. Kita beragama biasa-biasa aja. Jangan berlebihan dan jangan meremehkan. Berlebihan kelewat. Salah, kurang juga salah. Khairul umur awsatuha. Maka kita minta sama Allah SWT supaya kita gak salah pemahaman. Gak salah langkah dalam beragama ini. Sehingga kita bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain dengan diperbaiki agama. Kalau ada orang yang mengatakan agama nggak perlu ikut-ikut dalam urusan dunia, subhanallah. Kalau agama nggak ikut ngurusin dunia,
Bapak makan anak, anak makan bapak. Kita lihat di sebagian tempat, anak umur 18 tahun, bapaknya nggak berhak untuk mengatur anak. Bebas. Kalau nggak punya agama, habis anaknya. Jadi apa tuh anak? Jadi pelacur, jadi bintang film porno. Ketika dibuka seperti itu ya. Agama yang melindungi mereka. Anak wajib berbakti sama orang tuanya. Orang tuanya wajib mengurusin anaknya. Agama. Maka jangan sampai bicara agama dikesampingkan. Mau berapa lama hidup di dunia? 1000 tahun mau hidup di dunia. 70 tahun engkau mati. Kemudian ketika engkau mati, engkau minta didoakan. Engkau minta diurusin secara agama. Sebagian orang nggak pernah datang ke masjid. Mati minta dibawa ke masjid. Maka kita minta sama Allah. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Orang kalau beragama itu jamaah Masya Allah. Ketika dia taat sama Allah SWT. Ketika seorang suami taat sama Allah dan dia benci sama istrinya, dia tidak akan menzalimin istrinya. Mungkin dia tidak melihat ada kamera yang melihat dia di rumah bersama istrinya. Tapi dia tahu Allah mengawasi dia. Kemudian setelah bicara dunia yang merupakan pegangan hidup penjaga semua urusan. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki buat aku, atau aku mohon kebaikan pada urusan duniaku. Karena itu tempat hidupku. Aku hidup di sini. Aku ingin punya usaha yang sukses. Aku ingin punya rumah yang luas. Aku ingin punya kendaraan yang nyaman. Aku ingin hidup aman, damai, tentram. Aku ingin negeri ini menjadi negeri yang dilindungi sama Allah Azza wa Jalla. Ya, minta sama Allah. Karena Allah yang memiliki dunia dan akhirat. Yang rezekinya sempit, minta nih, baca nih doa. Yang sulit cari pekerjaan, baca nih doa. Yang jodohnya nggak datang-datang, baca nih doa. Minta supaya diperbaikin urusan dunia kita. Yang punya masalah sama tetangganya, tempat kerjanya, baca nih doa. Minta supaya dikasih kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Dia perbaikin dunia kita. Agama sudah, dunia sudah, akhirat. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perbaiki buat aku mohon kebaikan untukku di akhiratku. Kenapa? Di sana nanti tempat balikku. Di sana kita akan balik. Sesukses apapun orang di muka bumi ini, setinggi apapun jabatan yang dia raih, dia bakal mati. Nggak ada bintang yang dia bawa. Tidak ada jabatan yang dia raih. Dia akan menjadi makanan untuk belatung di sana. Kemudian akan dibangkitkan, bawa rumahnya, bawa hartanya. Dia punya mobil, 10 mobil ketika mati. Dia punya perusahaan, puluhan perusahaan. Nggak ada yang dibawa. Maka kita minta supaya diperbaiki akhirat kita. Kasih kebaikan. Kita udah punya rumah di sana, punya tempat tinggal di sana, punya keluarga di sana. Sehingga mati, Masya Allah. Makanya ada seorang raja yang bertanya kepada salah satu alim ulama. Kenapa kita ini kok cinta dunia dan takut mati? Takut mati. Kenapa sih? Iya. Katanya orang itu tentunya nggak suka keluar dari tempat yang mewah, yang nyaman, menuju tempat yang sengsara. Umpamanya dari hotel bintang 5, dari istana bintang, nggak tahu lah kalau istana yang dia bikin mau kasih berapa bintang. Kemudian dia keluar ditaruh di bawah kolong jembatan. Nggak mau dia. Sebagian orang seperti itu. Akhiratnya itu seperti kolong jembatan.
Banyak ularnya, banyak kalajengkingnya, nggak ada kasurnya, nggak ada makanannya, banyak nyamuknya. Siapa yang mau, jemaah? Tapi ketika seorang membangun akhiratnya, ketika dia meninggal dunia, subhanallah, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat pada turun mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, wa abshiru bil jannah, ada surga buat kalian. Gembira ketika mereka meninggal dunia. Maka kita minta sama Allah supaya diperbaikin akhirat kita. Tentunya dengan kita menjadi orang yang sungguh-sungguh, ya, memikirkan akhirat. Yang dipikirkan, udah punya rumah belum aku di akhirat? Punya kendaraan belum? Udah punya kaplingan nggak di sana aku? Orang berpikir punya tanah, kaplingan di dunia, punya perumahan yang luas, tapi perumahan di surga Allah SWT tidak pernah dia pikirkan. Dunia dan dunia. Nabi alaihi minta agamanya diperbaiki, dunianya diperbaiki, dan akhiratnya diperbaiki. Kemudian selesai doanya belum. Beliau bukan orang yang ingin hidup kekal di dunia ini. Maka beliau mengatakan kepada Allah, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan kehidupan itu tambahan buat aku dalam segala kebaikan. Artinya kalau aku hidup, aku ingin hidup yang bermanfaat. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikan kematian itu sebagai tempat peristirahatku dari segala kejahatan. Hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia, memberikan manfaat, memberikan kebaikan, atau mati terhindar dari segala dosa. Berapa kali dalam hidup kita membaca doa ini? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li fi kulli syarr. Aku akan keluar dari muka bumi ini, aku akan mati. Tapi aku ingin kalau aku harus hidup, masih ada umur, aku ingin kehidupanku itu menambah kebaikan. Kalau enggak, aku ingin kematian. Sebagai tempat istirahat dari segala kejahatan. Nabi SAW memohon. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad mayyit. Engkau akan mati. Dan semuanya akan mati. Jibril AS pernah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, silahkan engkau hidup semaumu, engkau pasti mati. Pasti. Maka hendaklah kita menyadari hal itu, berlindung sama Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada dari kasam, sifat malas, baik dalam meraih dunia atau meraih akhirat. Seorang yang nganggur dalam Islam nggak disukai. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku itu nggak suka ngelihat seorang pemuda sabah lalat. Yusuf kharrabtahu ya habibi. Nah, ya Allah doa. Nah, yang nggak kerja dalam urusan dunia, nggak kerja dalam urusan akhirat. Artinya dia benar-benar nganggur. Bisa jadi dosa yang dia kerjakan. Maka mohon sama Allah Azza wa Jal agar dijauhkan dari sifat wal haram. Haram ini umur yang tua, yang jompo, yang udah nggak bisa berbuat apa-apa, yang kadangkala dia pun sudah pikun. Kita minta kepada Allah agar dilindungi dari umur yang seperti ini. Wal ma'tham. Dan berlindung dari dosa. Yang kita tahu memang manusia kodratnya berbuat dosa. Tapi sebagai hamba kita harus menghindari dosa. Ada usaha dari hamba, ada doa mohon kepada pencipta agar kita dijauhkan dari dosa. Wal maghram. Dan berlindung dari hutang. Kita nih di banyak sistem pendidikan
Ada orang-orang yang mengajarkan kepada kita, kalau ingin sukses harus berhutang. Kalau ingin punya rumah harus berhutang. Ingin berusaha harus berhutang. Ingin punya mobil harus berhutang. Nabi SAW berlindung dari hutang. Minta rizki, minta rumah, minta kendaraan tanpa berhutang. Karena hutang ini, hamun billail, hutang itu mengurangi kebahagiaan kita. Di malam hari gundah, di siang hari malu. Apalagi kalau ketemu sama fulan yang punya uang. Apalagi kalau utangnya riba. Kemudian bertambah terus. Dikirim debt collector ke rumah kita. Dihinakan kita di depan orang-orang. Maka berlindunglah dari hutang. Wa min fitnatil qabr. Dan Masya Allah. اجلس يا حبيبي يلا يوسف اجلس نعم هذه السفينة لا تخرب السفينة نعم شوف يوسف هنا في الصورة نعم dan berlindung dari azab, dari fitnah kubur. Bagaimana di fitnah kubur sana kita akan ditanya ujian kuburan jemaah. Ketika seorang masuk dalam kuburan, kemudian disempitkan liang lahat itu buat kita. Tulang-tulang beradu. Kemudian datang malaikat menanyakan kepada kita, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Para sahabat Nabi ketika meninggal dunia dan setelah dimakamkan, Rasulullah SAW mengatakan, Istaghfiru li akhikum. Kalian mintakan ampun buat saudara kalian. Berdoa sama Allah, minta supaya diampuni saudara kalian. Wasalullaha lahu tathbit. Dan mohonlah kepada Allah ketetapan, keteguhan buat saudara kalian ini. Kenapa? Mungkin buat kita yang mengantarkan mayit itu, tugas kita selesai. Setelah dimakamkan, diratakan sama tanah, selesai tugas kita. Padahal kata Nabi SAW, fa'innahul an yus'al. Dia sekarang sedang ditanya. Sedang diinterogasi. Sekarang. Wa adzabil qabr. Ini fitnah kuburan. Ujian di kuburan. Kita lihat para mahasiswa ketika mereka tidak punya kesiapan untuk menghadapi ujian, maka malam hari dia akan terus belajar, membaca, mengkaji besok ujian. Kita ini nggak tahu kapan ujiannya. Tahu-tahu fulan kemarin sedang sarapan sama anak Ustaz, naik motor sama anak, naik sepeda sama anak, selesai dia masuk ke ujian. Sehingga seorang muslim tiap hari harus siap menghadapi ujian. Allah sudah umumkan kapan ujian itu. Waktunya jelas, tempatnya juga jelas. Terus kapannya? Dia nggak tahu kita. Dia datang kapan dia mau. Sesuai dengan ketentuan kita. Yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa adzabil qabr, dan berlindung dari azab kubur. Allah ya habbati fillah. Kalau bicara azab kubur ya. Orang ditaruh di sana aja, ditutup, itu sudah azab. Dimana ketika dia punya banyak dosa. Ada yang kepalanya dipukul dengan martil, kemudian hancur, kemudian kumpul lagi, terus seperti itu sampai hari kiamat, menunggu dibangkitkan. Ketika dia dikasih tahu tentang neraka, dia mengatakan, Allah ya Rabbi la tuqimis sa'a, ya Allah jangan bangkitkan kiamat. Kalau dia melihat azab kubur dibanding dengan azab neraka, dia lihat azab kubur lebih ringan daripada azab neraka.
maka berlindung dari azab kubur. Nabi SAW. Wa min fitnatin nar wa azabin nar. Dan dari fitnah neraka. Dan dari azab neraka. Jemaah, azab itu ada yang azab jasmani. Tapi ada yang azab jiwa. Diazab di neraka. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Ketika mereka meminta di dalam neraka kepada Malik, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintakan kepada Rabbmu agar mematikan kita. Qala innakum makithun, kalian tetap di sana. Wa min syarri fitnatil ghina. Setelah berlindung dari fitnah kubur dan azab kubur, fitnah neraka dan azab neraka, Nabi berlindung dari sallallahu alaihi wasallam dari jahatnya fitnah kekayaan. Kalau kita bicara kekayaan jemaah, fitnah, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Sebagian manusia jadi sombong ketika kaya. Jadi buruk akhlaknya ketika kaya. Maka beliau berlindung dari fitnah kekayaan ini. Wa a'udzu bika min fitnatil faqr. Tapi beliau pun berlindung dari fitnah kefakiran. Karena ada orang yang kaya berubah akhlaknya, ada orang yang ketika miskin berubah karakternya. Jadi orang jahat. Mencuri, merampok, bahkan ada yang bunuh diri. Maka dalam kondisi ini juga kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan yang terus kita ulang. Pernahkah kita berlindung kepada Allah dari fitnah kekayaan? Yang ada kita terus minta kekayaan. Kita berburu kekayaan. Kita berambisi untuk mendapatkan kekayaan. Silahkan, tapi berlindung dari kejahatan fitnah tersebut. Minta kebaikannya, minta berkahnya, supaya dijauhkan dari keburukannya. Dan Nabi berdoa meminta perlindungan fitnah kekayaan. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batasnya. Kapan ar-ra'ahu istaghna? Ketika merasa memiliki, ketika dia merasa kaya, ketika dia merasa tidak perlu, tidak butuh. Karena dia memiliki semuanya. Ketika itu dia jadi buruk akhlak. Kita sudah pernah bahas tentang fitnah harta. Di sini Nabi berlindung dari fitnah jahatnya fitnah kekayaan dan berlindung dari fitnah kefakiran. Ada orang yang fakir akhirnya hidup memikirkan dunia. Kenapa dia sampai nggak sempat beribadah? Dia pagi harus bekerja ya untuk makan saja. Belum untuk sekolah anaknya. Kadang-kala harus minta sana, minta sini. Dia menjadi hina. Yang terkadang akhirnya dia tidak bisa mengikuti majelis ilmu. Karena sibuk harus mencari harta. Bukan untuk kekayaan. Tapi hanya untuk makan. Maka Nabi berlindung. Wa a'udzubika min fitnatil faqr. Yang terakhir dalam doa ini. Nabi berlindung. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih dajjal. Itu fitnah yang terbesar. Kekayaan insya Allah kita bisa lah jaga diri ya. Miskin juga seperti itu. Tapi kalau bicara fitnahnya dajjal jemaah. Gimana tidak akan terfitnah dengan dajjal? Ketika yang ada pada diri dajjal itu yang nafsu kita condong ke sana. Dajjal melewatin perkampungan yang sudah musnah. Ya pada akhir zaman nanti ada negeri-negeri yang sudah hancur, yang mungkin sudah dibom di sana. Dajjal itu tinggal nyuruh harta karunnya keluar dari bumi itu, keluar, terbang harta itu mengikuti Dajjal, emas, perak, semua kekayaan ikut Dajjal seperti lebah. Orang gimana nggak akan terfitnah? Dia bawa taman-taman yang indah seperti surga, dan dia bawa api. Ketika orang yang mau taat sama dia, kemudian dimasukkan ke tempat yang indah.
Yang nggak mau nurut, masukkan ke neraka dia. Padahal neraka Dajjal sebenarnya dingin. Tapi fitnah, manusia takut. Dia selalu memilih yang nyaman-nyaman. Kita aja di dunia ini kalau ada yang aneh-aneh, jemaah, kita ingin tahu, penasaran. Makanya kenapa masih laris tuh yang namanya tukang sihir, namanya dukun. Karena di sana manusia ingin. Apalagi kalau Dajjal keluar nanti. Na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Baik, hadis yang keempat. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab bahwa Nabi SAW berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Kita lihat nih doa Nabi yang lainnya. Nabi berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'mati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hilang tuh nikmat. Engkau yang sekarang sedang menikmatin harta, menikmatin rumah, menikmatin mobil, bisa hilang. Caranya gimana supaya kita bisa menjaga tuh nikmat? Ya berdoa sama Allah agar dibantu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya aku tambah buat kalian. Akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Menjaga nikmat itu selain berdoa, juga dengan mengamalkannya atau menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka Nabi berlindung, ya Allah, jangan sampai hilang nih nikmat yang sudah Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Ini salah satu cara menjaga nikmat. Orang menjaga rumahnya yang indah dengan cara apa? Dia bangun pagar yang tinggi. Selesai pagar, dia pasang CCTV. Dia bayar satpam. Untuk menjaga nikmat ini supaya tidak hilang. Tapi engkau lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sarana untuk mengamankan nikmat itu bisa jadi mereka hilang. Satpamnya mungkin sakit, mati, dibunuh sama perampoknya. CCTV-nya diambil. Pagernya dilompatin, selesai. Maka adalah seorang hamba itu tidak bergantung kepada sarana-sarana dunia, sekedar hanya melaksanakan perintah Allah untuk menjadikan itu asbab, tapi tetap dia berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, jangan sampai hilang kenikmatan yang telah Engkau berikan. Baik ini kenikmatan dunia atau kenikmatan akhirat. Ada sebagian orang yang dahulunya menikmatin puasa sunnah, hilang nikmat itu. Berat buat dia puasa sunnah. Ada yang dulu menikmatin berzikir, membaca Al-Quran, hilang nikmat itu, jamaah. Ada yang nikmat itu nikmat hidayah. Dia dahulu selalu berada di soft pertama untuk mengikuti kajian. Tapi tahu-tahu dia berada di soft terakhir. Kenikmatan itu telah hilang. Maka berdoalah kepada Allah. Kemudian, wa tahawuli afiyatik. Dan aku berlindung dari berubahnya kesehatan yang Engkau telah anugerahkan. Badan yang sehat. Ya kadang-kadang kita ketemu fulan, Masya Allah sehat. Jangan ditanya. Tahu-tahu kena kanker. Tahu-tahu kita berjumpa dia kurus kering. Berubah. Yang kita lihat kemarin dia sehat, Masya Allah. Hari ini kita lihat berpenyakitan. Yang dahulunya bisa berlari, sekarang kita lihat dia pakai tongkat. Sebagian pakai kursi roda. Maka tugas kita menjaga kesehatan itu juga minta sama Allah. Jangan sampai berubah, ya Allah. Dengan harapan Allah membantu kita untuk mensyukurinya. Wa fujaati nikmatika.
Dan aku berlindung dari siksamu yang datang secara tiba-tiba. Siapa yang tahu? Orang lagi duduk di rumahnya, tahu-tahu kebakaran rumah. Orang lagi parkir di pinggir jalan, tahu-tahu ada tronton yang nabrak dia. Siapa yang tahu? Orang lagi bekerja nikmat, banyak hasilnya, tahu-tahu bangkrut usahanya. Maka kita berlindung kepada Allah dari siksa yang datang secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung kepadamu dari segala kemurkaanmu ya Allah. Aku minta tolong diselamatkan ya Allah. Karena kalau Allah murka jamaah, kalau Allah sudah marah sama kita, walaupun seluruh penduduk bumi ini suka sama kita, menghargai kita, tapi kalau Allah murka, gak ada artinya. Mereka pun akan balik murka sama kita. Maka carilah keridhaan Allah SWT, jangan mencari keridhaan manusia. Dan berlindunglah dari kemurkaan Allah SWT, sehingga kita dijaga, bisa menjalankan kehidupan ini dengan keridhaannya. Ahibati fillah, ya, selesai nih. Baru 4 doa. Harapannya perjumpaan yang akan datang, 4 doa ini udah dihafal. Kalau sudah tua, udah sepuh, nggak bisa menghafal, terus dibaca. Dibaca aja. Waktu-waktu mustajab dibaca, waktu santai duduk ya, baca doa ini. Dan dianjurkan untuk menghadap kiblat, dianjurkan untuk angkat tangan ya. Sehingga doa kita lebih harapan dikabulkannya akan lebih jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana persilahkan. Tafadhal. نعم. تفضلي. Barakallahu fiik Ustaz, kami dari Wabarak. Naam, tafadhali. Ya Ustaz, mau tanya, waktu sebaiknya doa ini kita baca ketika kita pada waktu sholat atau pada waktu-waktu tertentu seperti asar atau bagaimana, itu sebaiknya yang mana itu yang kita utamakan? Nah, barakallahu fikum. Taib jamaah, kalau bicara zikir ya, mengingat Allah Azza wa Jal, atau doa itu sendiri, ada doa-doa yang terikat dengan sebuah aktivitas. Maka kita membacanya ketika kita melaksanakan aktivitas itu. Contohnya ada doa naik kendaraan. Doa naik kendaraan. Doa berangkat menuju ke masjid. Doa masuk masjid. Doa keluar masjid. Maka kita baca pada waktu kegiatan itu kita lakukan. Tapi ada doa-doa yang umum, yang mutlak. Kapan dibacanya? Bebas. Ketika kita punya waktu membacanya, baca. Kita ini kan suka baca sebenarnya. Manusia itu apalagi sedang naik mobil ya. Naik mobil tuh semua tulisan di jalan dibaca. Kiri, soto Madura, baca. Kanan, sate ayam, baca. Semua di jalan itu. Kenapa mereka pasang iklan? Karena dibaca. Maka ini manfaat. Doa-doa ini kita baca pada waktu itu. Kalau ada waktu-waktu mustajab, lebih semangat lagi kita membacanya. Seorang musafir, kosong, nggak ada yang dia kerjain. Kadangkala kita lihat para musafir ini menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Apalagi di pesawat-pesawat, kadangkala yang sudah ada monitornya, ada hiburannya. Dari awal berangkat sampai pulang nggak ada doa dia baca di situ. Maka itu waktu bisa kita gunakan untuk membaca. Berapa kali kita membacanya? 1, 2, 3, 4. Ingat, yang penting kita baca, tahu artinya, sehingga kita memahami apa yang kita pinta. Mau dibaca pada waktu sujud, silahkan. Mau dibaca pada waktu sebelum salam, silahkan. Mau dibaca pada waktu-waktu, mamanya di hari Jumat ya, di situ ada waktu mustajab, baca. Di akhir malam kita mau baca, baca. Intinya, usahakan kita terus membaca doa ini,
khususnya mungkin ibu-ibu yang punya banyak waktu kosong ya, perbanyak doa. Karena sejatinya kita tidak akan bisa beribadah sempurna sama Allah kecuali dengan bantuan Allah. Dan kita senantiasa mengatakan, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Naam, tafadhali. Afwan, putus-putus ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Ustaz. Dengar sekarang. Ya. Iya, berkaitan dengan itu, Ustaz, doa untuk menghilangkan kemalasan, Ustaz ya. Dengan kondisi saudara kita yang di Indonesia, yang kadang-kadang saya merasa mereka kurang bisa untuk berusaha gitu, Ustaz ya. Kalau dibantu itu rasanya selalu habis buat makan gitu, Ustaz. Itu gimana? Nah, dan mensifatinya gitu, Ustaz. siap. Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah itu mengambil dari setiap bumi ini segenggam tanahnya. Dari situlah Adam tercipta. Sehingga karakter manusia ikut karakter tanah yang ada. Tanah itu ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih, ada yang merah, ada yang coklat. Sehingga bentuk fisik manusia seperti itu. Kemudian bicara karakter manusia. Tanah itu ada yang lembek, ada yang mudah dibentuk, ada tanah yang keras, yang nggak bisa dibuat apa-apa. Ada yang tanah itu yang tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, tapi ada tanah itu yang nggak bisa dibuat apa-apa karena dia terlalu lembek. Atas dasar inilah kita harus menyikapin orang berbeda-beda. Ada manusia yang memang nggak bisa bekerja sendiri. Setiap usaha gagal. Dia cocoknya bekerja sama orang. Ada orang yang kalau jadi pekerja diperintah sukses, tapi disuruh buka usaha sendiri bangkrut. Nggak tepat dia seperti itu. Ini selain kita bicara ada sifat malas dia, tapi ada karakter yang memang tadi dia nggak bisa jadi pedagang umpamanya dia. Nggak bisa jadi pedagang. Dia nih, Masya Allah, cocok sekali jadi pedagang. Disuruh jadi pekerja, duduk di kantor, nggak selesai pekerjaan dia. Ada orang yang sukanya gerak. Dia pokoknya kalau disuruh nganter-nganter, Masya Allah. Kalau suruh duduk di kantor, 2 bulan dia resign. Maka tugas kita, melihat keluarga kita, kerabat kita itu, membaca karakter dia. Oh, fulan ini kayaknya nggak tepat kalau dia buka usaha. Gimana kalau kita tawarkan kerja ikut orang? Kemudian pekerjaan juga ada yang hobi. Orang kalau sudah cinta sama pekerjaannya, Masya Allah, nggak digaji pun dia kerjain. Tapi ada orang yang nggak bisa, gaji besar pun dia nggak mau karena dia nggak nyaman dengan pekerjaan seperti itu. Tugas kita terhadap saudara kita setelah kita mengetahui karakter dia, tetap ada usaha dari kita untuk memperbaiki. Karakter bisa dirubah. Nah, salah satunya dengan doa. Kita kirimkan doa ini kepada mereka. Cobalah kau baca doa ini, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah habis subuh itu jangan tidur, gerak mau olahraga, gerak mau mungkin belanja atau apa, sehingga sifat malas itu jadi pergi.
Mandi juga itu termasuk menghilangkan sifat malas. Ada orang-orang yang kerjanya duduk-duduk ya, sehingga dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu benar-benar berat buat dia. Maka tugas kita menghadapi saudara-saudara kita yang karakternya macam-macam, ya kita lihat, fulan nggak bisa kasih modal usaha. Modal usaha habis, modalnya habis, nggak balik, dan dia pun nggak jadi apa-apa. Tapi fulan, kayaknya fulan ini, tepatnya fulan jadi makelar. Ada orang seperti itu. Dia nggak bisa jadi bos. Dia kalau jadi makelar itu, dia cuma modal pembicaraan. Tapi kalau dia pegang duit, habis duitnya. Ya udah kasih kerjaan yang sesuai dengan mereka. Dan orang tua pun menghadapi anak-anaknya seperti itu. Tidak memaksakan kepada anak-anaknya. Hanya memberikan arahan kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Salvia ingin memajukan pertanyaan kepada Ustaz. Apakah bila saya bersedekah ataupun seumpamanya saya menyebutkan nama arwah kepada ibu bapa saya, adakah apa hal itu sampai kepada ibu arwah ibu bapa saya? Nah. Dan ya itu dia. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Allah ketika berbincang tentang orang yang mau meninggal dunia, datang kepadanya malaikat pencabut nyawa. Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Atau di ayat lain wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kata Allah, berinfaklah kalian, bersedekah kalian sebelum datang kematian. Ketika orang datang kematian kepada dia, apa yang akan terjadi sama dia? Dia akan mengatakan fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau akhirkan umurku, undurkan umurku di waktu yang sedikit, jangan banyak-banyak lah. Apa yang akan dilakukan? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang saleh. Jadi sejatinya orang sedekah itu hendaklah ketika sehat, ketika hidup. Dalam masa hidupnya pun berbeda-beda nilai sedekahnya. Orang yang sedekah dalam kondisi sehat, dia berharap panjang umur, dia punya ambisi dunia, itu lebih utama daripada orang yang sudah sakit. Yang udah mau mati, dia lalu mengatakan, oh ini sedekah buat fulan, sedekah buat fulan. Boleh, tapi nilainya berbeda. Kemudian ketika anak bersedekah buat orang tuanya, apakah akan sampai? Naam. Nilainya berapa? Allah yang tahu. Silahkan. Karena ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW menceritakan tentang ibunya yang meninggal dunia, belum sempat berwasiat. Afayanfa'uha idza tasaddaqtu anha. Apakah berguna buat dia kalau aku sedekah buat dia? Kata Nabi. Iya, kata Nabi SAW. Maka sahabat ini pun bersedekah. Jadi insya Allah bermanfaat. Nilainya ya Allah yang tahu. Sebagaimana seorang anak akan mendapatkan balasan dari sedekah dia. Dan ketika diniatkan buat orang tuanya, dia bangun masjid, dia wakaf masjid, orang tuanya akan dapat. Tapi nilainya berapa? Allah yang tahu nantinya. Tapi yang jelas, kalau bicara sampai kepada mereka yang sudah meninggal dunia, Nabi SAW telah menyampaikannya kepada kita kalau itu diperbolehkan. Tapi yang utama, tentunya ketika hidup kita bersedekah, ketika sehat, kita banyak-banyak berbagi kepada orang lain. Itu yang pahalanya akan lebih besar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, kalau kita lagi dengerin ceramah, misalkan di TV, terus ada sesi berdoa, terus kita ikut mengaminkan, itu doanya bisa nggak Ustaz? Maksudnya nyampe nggak atau terijabah atau bagaimana? Kan biasanya suka ada di kajian offline, terus kita dengar dia terus suka ada berdoanya, terus kita ikut mengaminkan. Amin, itu gitu, ya. doanya bisa nggak? Terus yang kedua, ada pertanyaan, setelah sholat kalau kita mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal itu katanya bid'ah, Ustaz.
Jadi cara bagaimana yang sesuai sunnah supaya doa itu nyampe untuk orang yang udah meninggal. Nah, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Nah, baik, berkaitan dengan pertanyaan pertama. Memang para ulama ketika ditanya tentang azan umpamanya, apakah kalau ada azan di televisi, azan di radio, yang mungkin waktunya sholat mana ya, apakah kita jawab azan tersebut? Maka sebagian mengatakan tidak. Yang kedua berkaitan dengan bacaan Quranul Karim. Kalau ada orang yang baca langsung, kita mendengarnya, maka kita dianjurkan untuk atau diperintahkan untuk menyimaknya. Tapi kalau di kaset atau apa, kita bisa matikan, selesai. Yang seperti itu. Berkaitan dengan doa, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada doa, memang kita mendengar orang berdoa, kemudian kita mengaminkan di televisi dan kita tahu dengan makna doa itu dan kita berharap kepada Allah supaya kita dikasih apa yang kita pinta atau yang disebutkan di sana, semoga Allah kasih. Semoga Allah kasih ya. Tapi walaupun tadi itu offline dan sebenarnya sudah selesai doanya gitu loh. Hanya pengulangan. Yang terpenting buat kita adalah kita mengikuti bacaan tersebut. Dan kita memohon kepada Allah makna dari doa yang dipanjatkan. Karena sejatinya Ustadz itu udah nggak doa. Ustadz itu mungkin sudah tiduran di rumahnya. Ini hanya pengulangan seperti itu. Maka adalah kitanya yang berdoa atau kita yang membaca doa tersebut sendiri, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Adapun berkaitan dengan mengirim Al-Fatihah buat yang meninggal dunia, memang berkaitan dengan apakah mengirimkan bacaan Al-Quranul Karim, baik itu Al-Fatihah, baik itu surah Al-Baqarah, baik itu surah Al-Kahfi, baik itu surah Yasin, apakah akan sampai kepada yang meninggal dunia? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai sebagaimana sedekah tadi kita bicarakan sampai. Maka ketika seorang membaca Al-Quranul Karim, kemudian dia menghadiahkan pahalanya buat yang meninggal dunia, maka akan sampai. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan tidak sampai. Memang kalau kita melihat Rasulullah SAW, bagaimana sih beliau mendoakan yang meninggal dunia? Apakah beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengirimkan Al-Fatihah? Coba dicari hadisnya, dicari bagaimana para sahabat mengamalkannya. Kalau memang ada, ya kita amalkan. Tapi kalau tidak, lebih baik, lebih selamat kita. Lalu memang Nabi SAW tidak menyuruh kita melakukan hal itu. Tapi sekali lagi, sebagian ulama mengkiaskannya sebagaimana sedekah itu bisa sampai, maka bacaan Quran pun bisa sampai. Tapi kalau kita menilai bagaimana Nabi SAW mendoakan yang meninggal dunia, ya beliau mendoakan aja. Allahumma gfir lahu. Seperti sholat jenazah. Kita lihat nih. Bagaimana ritual sholat jenazah. Takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu kita tidak kirimkan kepada yang meninggal dunia. Itu kita baca Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua kita sholawat buat Nabi SAW. Dan itu pun kita tidak kirimkan buat yang meninggal dunia. Kita membacanya untuk kita. Takbir yang ketiga di sini berisikan doa. Setelah Al-Fatihah, setelah sholawat kita mendoakan yang meninggal dunia. Bukan mengirimkan Al-Fatihah dan sholawatnya. Kita katakan Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi' mudkhalahu, waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allah jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburannya lubang dari lubang-lubang neraka. Jadi seperti itu. Setelah itu takbir yang keempat beliau mendoakan lagi. Maka kalau kita ingin mendoakan orang tua kita, ya doakan. Antum mau baca Al-Quranul Karim, mau bertawasul dengan bacaan Quran itu. Setelah antum mengaji, kemudian antum beri Allah, aku udah baca Quran, ya Allah mohon kau ampuni dosa orang tuaku. Maka itu lebih utama daripada tadi mengirimkan bacaan Quran. Tapi memang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Hada wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Brisbane, kami dari Canberra. Ada pertanyaan tentang pemberian nama pada anak. Adakah ada pemberian nama Muhammad
pada anak, apakah harus menjadi nama depan atau boleh juga menjadi nama tengah maupun nama belakang? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Iya jemaah, berkaitan dengan nama ini, alhamdulillah, umat Islam semakin sadar bahwa nama itu penting. Identitas seseorang. Dan nama itu ada aturannya dalam agama kita. Tidak sembarang pokok, baik, ya, enak didengar. Ada nama yang tidak diperbolehkan. Seperti Rahman, itu nama khusus buat Allah. Allah itu nama khusus buat Allah. Sehingga orang kalau mau kasih nama, dia harus pakai Abdullah, Abdurrahman. Berkaitan dengan nama Muhammad, yang artinya terpuji. Apakah ada adab Muhammad ini ditaruh di nama depan, Muhammad Ali Zainal Abidin, umpamanya. Atau namanya Ali Muhammad Uthman. Atau namanya Ali Uthman Muhammad. Habibati fillah, sebenarnya sangat sederhana sekali sih Rasulullah SAW ketika memberikan nama. Coba kita lihat nama-nama putri Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya? Kalau putrinya yang paling tua disebutkan adalah Zainab. Namanya siapa? Ya Zainab, putra Muhammad. Kemudian setelah Zainab, Ruqayyah. Ruqayyah, putra Muhammad SAW. Kemudian satu lagi Ummu Kalthum, putra Muhammad. Namanya ya Ummu Kalthum. Kemudian Fatimah. Siapa namanya Fatimah? Sekarang orang namanya Siti Fatimah Zahra. Namanya Fatimah, hanya Fatimah, putri Muhammad. Tapi yang laki, Qasim, putra Muhammad. Qasim aja. Ibrahim. Pernah punya anak laki Nabi SAW, kemudian meninggal dunia dalam masa susuan. Namanya Ibrahim, putra Muhammad. Jadi adab memberikan nama. Lihat para nabi semuanya. Nabi Nuh, ya namanya Nuh. Nabi Adam, ya Adam aja namanya. Nabi Yahya, Yahya saja. Maryam, namanya hanya Maryam saja. Maka lebih utama kita mencontoh mereka dalam penamaan. Mereka yang lebih faham. Kita kan, kalau mau kasih nama Muhammad, kasih nama Muhammad. Bapaknya siapa? Oh, bapaknya Ali. Muhammad putra Ali. Nanti adiknya Muhammad lahir. Namanya Abdurrahman. Abdurrahman putra Ali. Nanti lahir putrinya lagi. Namanya Fatimah. Fatimah siapa Ustaz? Fatimah putri Ali. Kasih nama 3 nama. Fatimah putri Ali. Jadi kalau bicara nama Muhammad, namanya Nabi itu cuma satu. Muhammad saja. Maka kasih nama Muhammad saja, kemudian sebutkan putra fulan. Ini sepertinya yang perlu kita galakkan sekarang. Kalau enggak ya, Muhammad bapaknya namanya Ali, kakeknya namanya Uthman, namanya Muhammad Ali Uthman. Sehingga tuh anak akan terus mengingat nama bapaknya. Sehingga tuh anak kemanapun dia pergi, dia tidak akan bisa lari dari orang tuanya. Nama bapakmu selalu ada di KTP-mu, di KK-mu, di paspormu, di ijazahmu. Engkau adalah putra Muhammad. Namanya Ali atau Muhammad Ali Uthman. Muhammad putranya Ali, Ali putranya Uthman. Kalau enggak tadi, seperti yang saya sampaikan, cukup Muhammad putra Ali. Seperti itu. Dan yang paling tepat untuk kita contoh adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana mereka memberikan nama kepada anak-anak mereka. Bagaimana para Nabi memberikan nama. Nabi Ibrahim punya nama, punya anak namanya Ismail. Namanya siapa? Ismail. Ismail siapa? Ismail putra Ibrahim. Punya anak lagi, namanya Ishak. Ishak siapa? Ishak putra Ibrahim. Nanti Ishak punya anak. Siapa nama anaknya? Yakub. Yakub siapa? Muhammad Yakub atau Yakub Ali? Yakub putra Ishak. Kemudian punya anak lagi, Nabi Yakub alaihissalam. Siapa nama anaknya? Yusuf. Yusuf siapa? Yusuf putra
putra Yakub, Yakub putra Yakub, Yakub putra Ishak, Ishak putra Ibrahim. Namanya satu semuanya. Namanya Muhammad Yusuf Ad-Dahabi. Muhammad Yusuf cukup satu. Sebagaimana mereka memberikan nama kepada anak-anak mereka satu. Maka adabnya yang lebih utama. Artinya kalau dikatakan boleh aja. Namanya satu orang, namanya Muhammad Ali Zainal Abidin Uthman. Namanya satu orang. Dia ingin 4 khalifah ini ngumpul semua. Nama anaknya siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Padahal namanya 4 khalifah jemaah. Namanya Abu Bakar Abdullah. Namanya Umar ya Umar. Namanya Uthman ya Uthman. Namanya Ali, Ali saja. Maka Ali ketika punya anak, siapa nama anaknya? Hasan. Ya Hasan saja. Hasan putra Ali. Husain saja. Nggak ada tambahan macam-macam. Kalau ada gelar, itu gelar yang diberikan orang kepada mereka. Bukan kita yang memberikan gelar kepada anak kita. Mamanya, salah satu cucunya Ali bin Abi Thalib. Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin. Disebut Zainal Abidin itu bukan nama. Itu gelar yang diberikan orang lain. Karena dia adalah hiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Bukan kita yang memberikan nama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kami dari Brisbane, Ustaz. Itu kan disebutkan kalau Rasulullah SAW itu berdagang dengan orang Kristen dan Yahudi. Lalu bagaimana mensikapi perbedaan politik di mana misalnya seperti di Turki itu Fethullah Gulen itu disebut sebagai grup teroris, atau seperti gerakan tidak membeli produk Cina karena telah menzolimi suku Uighur. Apakah ini termasuk tindakan yang takaluf? Kalau seandainya suami kita melarang, Afan, bisa diulangin, kan Rasulullah itu kan berdagang juga dengan orang Kristen dan orang Yahudi. Rasulullah berdagang, oke. Nabi SAW berdagang dengan non-Muslim, Yahudi, Nasrani, oke. Bagaimana gerakan boikot perdagangan, misalnya Boikot perdagangan. adanya perbedaan politik seperti di Turki itu kan ada namanya Fethullah Gulen yang dia lari ke Amerika. Siap. Dan itu pemerintah Turki mengatakan mereka itu adalah gerakan teroris. Siap. Jadi bolehkah kita berbelanja di toko mereka sedangkan suami kita itu melarang kita, atau tidak membeli produk Cina karena mereka menzolimi suku Uighur gitu. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Iya. Kalau bicara hukum asalnya, Rasulullah SAW memang berdagang sama orang-orang Yahudi, sama orang-orang Nasrani. Bahkan beliau punya perjanjian damai dengan mereka untuk sama-sama menjaga stabilitas, keamanan kota Madinah. Beliau belanja sama mereka, mereka belanja sama Nabi SAW. Bahkan Nabi meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan untuk beli gandum kepada orang Yahudi. Kalau bicara boikot, jadi kalau kita melihat maslahat, bicara maslahat, hukum asal boleh tadi. Kalau maslahat sekarang, kalau umpamanya ini musuh, dia akan menggunakan harta yang kita pakai umpamanya untuk memerangin kita sendiri. Maka seorang muslim lebih baik tidak belanja sama dia. Atau bicara maslahat umum. Ana punya saudara muslim, kenapa ana beli sama dia? Kecuali kalau ana beli sama dia, akan menyebabkan kedekatan ana sama dia sehingga ana bisa mendakwain dia. Maka ini ada maslahat di sana. Ada maslahat kita bagaimana mendakwain dia. Sebagaimana kita lihatlah, kenapa di Indonesia pemerintah mengatakan gunakan produk dalam negeri. Usahakan gunakan produk dalam negeri. Soalnya kalau kita pakai produk luar sendiri, kita mematikan produk dalam negeri. Umpamanya kita bicara batik, ada batik dari luar. Kenapa kita beli dari mereka? Sedang ada produk dalam negeri. Kita pun dalam konteks muslimin, kalau dalam kita bisa membangun ekonomi kita secara terpadu, integritas, sehingga kita tidak butuh dengan yang lainnya, itu akan lebih utama. Dan kita lihat orang-orang non-muslim, ketika dia membuat sebuah usaha, dia membangun usaha itu, dia umpamanya bikin perumahan, di perumahan itu dia bikin pasar sendiri, dia bikin rumah sakit sendiri, dia berpikir bagaimana uang yang ada di sana tidak keluar. Itu bicara ekonomi, bicara keuntungan dunia. Kita bicara dunia dan akhirat. Kalau ternyata memang orang-orang itu memerangin Islam, gimana antum belanja sama dia? Memeranginnya.
Tapi kok ternyata nggak ada masalah. Alhamdulillah mereka damai sama kita, dan dengan kita berdagang sama mereka akan menjalin hubungan baik, dan kita bisa mendakwain mereka supaya tahu indahnya Islam, silahkan. Namun kalau ada unsur tadi dikatakan bahwasanya suami melarang, ya udah, jangan memaksa. Suami melarang jangan belanja di sana, nggak ada apa-apa aja. Suami ngomong jangan belanja di toko fulan, aku nggak suka. Ya taati. Apalagi kalau di sini ada unsur suami mungkin berpandangan kalau engkau belanja di sana, engkau membantu, artinya membantu mereka untuk memerangi umat Islam. Kalau ini berita benar ya, maka kita akan lebih semangat lagi untuk meninggalkannya. Tapi kalau nggak ada unsur apapun, hanya suami nggak suka, aku nggak suka engkau belanja di situ, ya sudah jangan belanja di sana. Seperti itu. Jadi secara hukum asal dagang itu boleh dengan non muslim, tapi tadi kalau dengan orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam ya, kemudian kita nanti akan berdampak buruk kepada umat Islam, maka lebih baik ditinggalkan. Maka babnya bab melihat maslahat dan mudaratnya. Jangan sampai kita belanja sama orang-orang non muslim, akhirnya dia menggunakan keuntungannya untuk memerangi kita. Sedangkan kita perlu memakmurkan ekonomi saudara-saudara kita. Kalau tadi kita bicara di Indonesia, kita berusaha untuk tidak membeli produk luar, kita menghidupkan produk dalam negeri. Seperti itu kiranya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz, dari Sydney. Dari Sydney, naam, fadhal. Suaranya kurang keras kayaknya Sydney. Ustaz, mau tanya kalau mengenai amalan sunnah, misalnya puasa Senin Kemis gitu Ustaz. Kalau dalam keadaannya enak, kita puasanya semangat Ustaz. Dalam arti misalnya di sini kalau musim dingin maghribnya itu jam 5 udah maghrib Ustaz, cepet banget. Nah, tapi kalau musim panas jam setengah 8, jam 8 Ustaz. Terus jadi berat gitu Ustaz, saya bingung gimana ya Ustaz. Nah, gimananya apanya gimananya? Iya. Baik. Subhanallah jamaah ya, berkaitan dengan ibadah nih. Ibadah itu mungkin secara wujud sama-sama sholat, sama-sama puasa. Namun kondisi itu menyebabkan perbedaan pahala. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Aisyah itu sa'i kalau nggak salah ya, naik onta, maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu sesuai dengan kelelahan yang menimpamu. Pahala sesuai dengan kelelahan. Jadi tatkala seorang di musim dingin, dia merasa senang berpuasa, tetap dia dapat pahala puasa, tapi berbeda dengan ketika dia berpuasa di musim panas. Sebagaimana waktunya juga lebih panjang, kemudian keletihannya lebih banyak, maka pahalanya sesuai dengan kelelahannya. Sebagian ulama mengatakan musim dingin itu adalah istirahatnya orang-orang soleh. Istirahatnya orang-orang soleh. Di mana siangnya pendek sehingga dia bisa berpuasa, malamnya panjang sehingga dia bisa sholat malam lebih panjang lagi. Namun ketika musim panas, itu perjuangan sehingga pahalanya berbeda. Sebagaimana berwudu dalam kondisi musim dingin dengan air yang dingin, dan berwudu di musim panas dengan air yang dingin, maka berbeda pahalanya. Makanya ketika Rasul SAW ditanya tentang apa sih yang diperebutkan oleh malaikat-malaikat itu untuk mengangkat amalan manusia itu, salah satunya adalah isbaghul wudu fil makari, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sulit. Dalam kondisi-kondisi yang sulit, maka pahalanya berbeda, sehingga para malaikat pun berebut untuk mengangkat amalan orang yang seperti itu. Maka tetap kita beribadah, cuma pahalanya tentunya berbeda. Sama-sama ikhlas ini tetap sesuai dengan kelelahan yang kita rasakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, kayaknya Malaysia belum ada pertanyaan. Ada Ustadz dari Perth. Dari Perth? Iya. Belum sampai Malaysia kita. Nah, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya mau nanya perihal tentang anak perempuan yang misalnya dari kecil dia suka tidur sama bonekanya, teddy bear kayak gitu. Nah sekarang ini kondisinya misalnya baru saja akhir balik, dia tetap melakukan hal yang sama. Apakah itu kita harus melarangnya? Apakah akan menyebabkan malaikat rahmat nggak akan masuk ke rumah kita karena disebabkan dengan boneka itu? Siap. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, kalau bicara anak-anak nih, kita ingat Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah itu udah menikah, udah balik berarti, udah sama Nabi SAW, tapi dia tetap main boneka. Makanya Nabi SAW kadang-kala teman-temannya Aisyah, kok Nabi datang itu teman-temannya pada sembunyi di balik tirai. Kemudian sama Nabi SAW digiring supaya mereka main sama Aisyah. Artinya ketika sudah balik pun dia bermain dengan boneka itu nggak apa-apa. Bermain dengan boneka, bukan boneka dijadikan pajangan. Karena ada orang yang menjadikan boneka itu dia udah nggak main, udah jadi pajangan, dia taruh di sana, taruh di lemari kaca, di etalase kaca ya, untuk dipandang, dilihat, berbahaya. Karena diperbolehkannya boneka untuk dimainkan, bukan untuk dijadikan pajangan. Anak-anak yang sudah dewasa, yang udah tidak main lagi, tolong mainannya itu, bonekanya diberikan kepada yang masih kecil, sehingga bisa dimainkan. Karena memang ada perempuan-perempuan yang udah remaja ya, dia pasang itu boneka, dia peluk boneka itu tidur, seperti itu. Kadang-kala ngomong sama boneka, harus segera diselamatkan yang seperti ini. Maka orang tua yang bertugas, ngasih pengarahan, udah nak, engkau sudah nggak main lagi boneka tersebut, supaya tetap jadi pahala, kita kasihkan kepada anak-anak yang lainnya supaya mereka bermain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan terakhir. Tafadhali. Ada dari Malaysia? Nggak ada. Baik, kalau sudah nggak ada, itu menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Sampai berjumpa kembali. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi